Amerika Serikat kembali memanas. Kali ini bukan karena bencana alam, bukan pula karena inflasi, tapi karena satu isu lama yang kembali membara tentang imigrasi. Ribuan orang memadati jalan-jalan utama Los Angeles. Mereka berteriak, mengangkat spanduk bertuliskan "No human is illegal, we belong here," dan "Stop deportation." Ini bukan sekadar unjuk rasa biasa. Ini adalah luapan emosi dari jutaan imigran yang merasa diusir dari rumah mereka sendiri. Pemerintah Amerika Serikat di bawah tekanan politik menjelang pemilu 2026 mengeluarkan kebijakan baru soal deportasi massal. Dan bagi jutaan imigran, kebijakan ini bukan sekadar ancaman hukum, tapi ancaman nyata terhadap keluarga, kehidupan, dan masa depan mereka. Semua bermula dari pengumuman mengejutkan yang datang dari Gedung Putih. Pemerintah kembali akan menjalankan deportasi massal terhadap para imigran tanpa dokumen resmi. Meski terdengar seperti penegakan hukum biasa, kenyataannya sangat kompleks. Banyak dari imigran ini telah tinggal selama belasan hingga puluhan tahun di Australia. Mereka punya pekerjaan tetap, membayar pajak, dan bahkan memiliki anak yang lahir dan besar sebagai warga negara Amerika. Namun dalam sudut pandang pemerintah konservatif, keberadaan mereka dianggap sebagai masalah hukum dan ancaman ekonomi. Trump dan para pendukungnya menyebut langkah ini sebagai membersihkan negara dari pelanggar hukum dan mengklaim itu demi keamanan nasional. Tapi publik tak tinggal diam. Suara perlawanan langsung menggema di kota-kota besar, dimulai dari Los Angeles. Dalam hitungan jam, protes menyebar ke New York, Chicago, hingga Seattle. Los Angeles menjadi titik panas utama. Sebuah kota yang dikenal sebagai rumah bagi jutaan penduduk Latin dan Asia, kini berubah menjadi panggung perjuangan. Organisasi HAM, universitas, hingga pekerja migran bersatu dalam satu suara, menolak deportasi massal. Spanduk, lagu perjuangan, dan orasi-orasi menggema di jalanan. Tak hanya warga sipil, sejumlah tokoh masyarakat dan selebriti juga ikut menyuarakan keprihatinan. Demonstrasi ini tak lagi hanya soal status hukum, tapi soal kemanusiaan. Di tengah memanasnya krisis imigrasi di Amerika Serikat, sebuah frasa sederhana tiba-tiba mengguncang dunia maya. No Kings. Hanya dua kata, tapi dampaknya luar biasa. Tagar Anjaku No Kings mendadak viral dan menjadi simbol perlawanan terhadap gaya kepemimpinan yang otoriter yang dianggap semakin menguat menjelang Pilpres 2026. Bagi banyak orang, No Kings bukan sekadar sindiran. Ini adalah bentuk penolakan terhadap pemimpin yang berlaku seolah-olah seperti raja yang bisa memerintah, menghukum, dan mengusir siapa saja semaunya. Media sosial pun dibanjiri oleh meme, kutipan protes, dan unggahan solidaritas dari berbagai belahan dunia. Frasa ini menjadi semacam teriakan bersama bahwa Amerika bukan kerajaan dan kekuasaan tidak boleh digunakan untuk menindas. Di berbagai demonstrasi, tulisan No Kings muncul di spanduk, kaos, hingga mural jalanan. Ia menjadi lambang dari gerakan rakyat yang menuntut keadilan, bukan hanya untuk imigran, tapi untuk demokrasi itu sendiri. Situasi ini bukan cuma berdampak pada komunitas imigran, tapi juga memicu ketegangan nasional. Banyak keluarga kini hidup dalam ketakutan. Mereka takut keluar rumah, takut bekerja, bahkan takut mengantar anak ke sekolah. Beberapa negara seperti Meksiko dan El Salvador mulai mengeluarkan peringatan perjalanan ke Amerika. Di sisi lain, polarisasi politik semakin tajam. Kubu konservatif menyambut kebijakan ini sebagai bentuk pemulihan kedaulatan, sementara kubu progresif menyebutnya sebagai langkah tidak manusiawi dan penuh diskriminasi. Isu imigran kini menjadi isu paling panas menjelang Pilpres ASI 2026. Dan pertanyaannya, apakah ini akan menyatukan atau justru semakin memecah belah negeri Paman Sam? Itulah tentang polemik negeri Paman Sam terkait imigran tidak ada habisnya. Bagaimana solusi dan tanggapan teman-teman semuanya? Silahkan tulis pendapatmu, karena setiap cerita layak untuk didengar. Terima kasih sudah mau mendengar dan menonton video ini.